Narkoba semakin merajalela di Indonesia. Bahkan pemerintah telah menetapkan negara berada dalam keadaan darurat narkoba. Kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu alasan kenapa rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Posisi kita kan posisi di antara dua benua dan dua samudra. Di pertemuan di antara dua benua dan dua samudra itu memungkinkan kita menjadi satu negara yang terbuka dari semua penjuru. Apalagi kita memiliki pantai, coastal line kita itu 85.000 km kan, pelabuhan tradisional. Ini untuk diketahui bahwa jalur favorit para pengedar narkoba yang paling cilaka adalah masyarakat nelayan kita yang ada di pantai-pantai ini. Mungkin karena kondisi finansial, kondisi berkekurangan, sehingga mereka dengan mudah dipengaruhi oleh para bandar. Narkoba mengintai semua generasi, baik itu laki-laki ataupun wanita, tanpa memandang status sosial. Tak hanya kalangan biasa, sederet artis pun tercatat pernah terjerat barang haram tersebut. Ahmad Zhoni, artis peran tersebut kembali diamankan kepolisian untuk yang kedua kalinya pada 8 Maret 2023 setelah memesan sabu. Ia ditangkap oleh aparat Polres Metro Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Sentul Bogor bersama sopir berinisial M dan rekannya RH. Sebelumnya di tahun 2017 ia juga pernah tersandung kasus yang sama karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Pasangan suami istri Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Hasil tes urin keduanya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Keduanya diamankan polisi setelah sebelumnya ZN, sopir mereka tertangkap pada 7 Juli 2021 di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Hasil putusan pengadilan di tingkat banding memvonis ketiganya dengan hukuman 8 bulan rehabilitasi. Tio Pakusadewo, aktor senior ini sudah 2 kali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Tio pertama kali ditangkap polisi pada Desember 2017. Saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana 9 bulan rehabilitasi. Lalu pada 14 April 2020, Tio kembali harus berurusan dengan pihak berwajib karena kasus serupa. Pada kasusnya yang kedua, Tio divonis pidana penjara selama 1 tahun. Parahnya lagi, narkoba juga telah menggerogoti para aparat penegak hukum. Pada 9 Mei 2023, Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, divonis penjara seumur hidup atas keterlibatannya dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Teddy Minahasa terbukti secara sah telah melawan hukum dengan terlibat dalam peredaran sabu. Teddy Minahasa menjadi pengendali penjualan narkoba sebesar 5 kg. Di mana 5 kg barang haram tersebut didapatkan dari hasil menukar barang bukti sabu dengan tawas yang rencananya akan dimusnahkan oleh Polres Bukit Tinggi. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali GB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual. Tak hanya di Korps Bayangkara, kasus serupa juga menimpa 2 anggota Kodim 0208 Asahan. Serdayal Pintarzun dan Praturian Hermawan divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer 102 Medan pada 29 Mei 2023. Keduanya terbukti menjadi kurir narkoba berupa 75 kg sabu dan 40.000 butir pil ekstasi dari kota Tanjung Balai ke Medan, Sumatera Utara. Terbukti salah satu meyakinkan bersalah para tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menerima dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman berat yang lebih 5 gram, memidana para terdakwa oleh karena itu dengan pidana terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup.
pidana tambahan dipecat dari dinas militer, terdakwa 2 pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Usai mendengar putusan hakim ketua, kedua terdakwa menangis. Keduanya lolos dari tuntutan JPU sebelumnya yang menuntut hukuman mati. Saya juga sangat kesal kalau sudah bicara tentang aparat penegak hukum yang terlibat. Ya bintang 2, ya harusnya kita mengharapkan mereka-mereka atau beliau-beliau itu bisa harus menjadi contoh teladan, menjadi pengawas penegakan hukum, yang menjadi ikut membantu gitu. Ya, tetapi ternyata kemudian lalu terlibat. Badan Narkotika Nasional BNN melaporkan ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Kerugian akibat peredaran narkotika bagi bangsa dan negara Indonesia sangatlah besar. Pasalnya, kejahatan narkotika juga berpotensi merusak generasi bangsa melalui pelemahan sumber daya manusianya. Usia 19 tahun sampai usia 37 tahun. Yang paling produktif dia. Yang paling banyak menggunakan. Sehingga dengan demikian, ini merupakan pangsa pasar, apalagi generasi muda kita itu, karena memang generasi yang pada usianya itu ditakdirkan ingin tahu segala-galanya gitu, kepoan gitu, mudah terpengaruh. Dalam laporan narkoba yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional BNN pada Juni 2022, total tersangka tindak pidana narkoba mencapai 53.405 orang. 140 orang diantaranya dipidana hukuman mati yang terdiri dari 111 warga negara Indonesia dan 29 warga negara asing. Sementara hasil survei BNN menunjukkan rata-rata ada 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Kalau Bapak Presiden mengatakan Indonesia darurat, memang benar darurat. Darurat. Cara-cara kita untuk mengatasinya belum darurat. Luar biasa. Ya. Harusnya cara-cara semua elemen, ya baik departemen maupun non-departemen maupun lembaga non-struktural, itu harusnya menjadi satu paduan suara yang kompak gitu ya, agar narkotika itu pelan-pelan bisa diatasi, bisa dikurangi peredarannya, dikurangi pemakaiannya di kalangan masyarakat. Narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan yang timbul dari narkoba berdampak besar dan multidimensi terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Siapapun bisa menjadi target peredaran narkoba. Kerjasama semua pihak menjadi kunci pemberantasan narkoba. Lawan agar yang tersayang tidak terjerat dan menjadi korban. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.